SMA gue mau beli game Nintendo aja masih mikir-mikir, Ducatinya udah 9. Ducati gue. Ini waktu gue cerita mau beli mobil ini, gue akhirnya jual kapal Azimut. Gue jadi jual kapal? Papa bisa nggak kalau minjem mobil A itu izin dulu sampai Wah. punya? Gila. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya mau ke rumah Om Raffi Ahmad. Om Raffi ini kan salah satu artis yang dia doyan otomotif juga, dan koleksi mobilnya juga lumayan banyak dan unik-unik. Makanya sekarang saya mau grebek garasinya Om Raffi, sekaligus sowan ke rumahnya dia dan melihat apa saja koleksinya. Saya sama Vero ke sana. Nanti mungkin bisa kenalan sama Rafathar. Dan ini kita lagi naik Peugeot 3008 yang sama seperti yang saya pakai waktu jalan berburu kuliner ke Semarang beberapa bulan lalu. Nggak tahu kenapa ya, tiap kali naik Peugeot 3008 atau 5008 tuh rasanya tuh moodnya tuh langsung enak gitu. Karena ini interiornya, ini salah satu yang terbaik yang pernah saya tahu yang dijual di Indonesia. Ini futuristis sekali, instrumen depannya full digital dan dia juga modelnya itu bisa diganti-ganti, layar MI di tengahnya juga integrated, ada kamera parkir, tombol-tombolnya, tuas-tuasnya, ini bahkan tuas transmisi ini seperti joystick pesawat tempur, tombol-tombolnya itu rasanya tuh futuristis, bahkan desain dashboardnya ini juga nggak biasa, ini benar-benar ada seperti lagi mengendarai spaceship Enterprise. Setir flat top dan flat bottom, jadi instrumen itu di atas setir bukan di tengah-tengahnya setir. Udah gitu nih mobil nyaman, mewah, solid ya karena dia juga buatan Eropa. Seneng deh selalu naik mobil ini. Dan kalau ngomong-ngomong selebritis ya, karena kita lagi ke rumah Om Raffi, ini banyak juga selebritis atau YouTuber yang memilih Peugeot ini, entah 3008 entah 5008, karena 3008 dan 5008 itu cuma beda wheelbase-nya aja. Sebenarnya basically itu sama, cuman 5008 bisa 7 penumpang dan lebih lega. Kalau 3008 ini lebih compact, lebih lincah untuk 5 penumpang. Itu Dylan Pros, setahu saya tuh teman saya YouTuber gamer tuh, dia juga ambil 3008. Kemudian Mbak Im Wong, setahu saya juga 5008 kalau nggak salah. Dan mereka itu orang-orang yang uangnya banyak, bisa beli buat mobil, bisa buat beli mobil apa aja. Tapi di salah satu koleksi mereka itu ada Peugeot juga. Saya tuh belum pernah ke rumahnya Om Raffi Ahmad, tapi tadi dikasih alamatnya di Andara ya, namanya juga Sultan Andara. Dan untungnya mobil ini tuh udah ada Apple CarPlay, jadi langsung saya masukin ke Waze atau Google Maps, udah deh navigasinya keluar semua di sini, lengkap dengan info lalu lintasnya. Dia juga ada fitur radarnya ya, jadi kalau misalnya kita di tengah-tengah jalur nih dia hijau seperti ini, tapi kalau kita mau keluar jalur, nah ini dia ada peringatan. Dan setirnya itu diarahin ke ini, setirnya itu diarahin lagi ke jalan yang benar. Misalnya kita agak ngantuk gitu ya, kayak keluar jalur gitu, misalnya seperti ini nih. Tuh, setirnya dibalikin lagi supaya mobil itu nggak keluar jalur. Dan ada peringatannya di sini juga. Manajer nelpon. Halo. Halo, udah di mana? Lagi jalan ke rumah Om Raffi. Udah di mana? Ditanyain soalnya. Oh ditanyain, ini kan katanya Om Raffi baru jam 13.20 datang sekarang ini di dekat Lebak Bulus. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Nih kalau kelamaan nelpon gue nggak bisa lihat Waze nih. Iya udah. Dah. Oke, sekarang kita langsung ke rumah Sultan Andara pakai si cantik dari Perancis. Story of your life through winter storms and summer skies. There was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I always make you laugh, to the forest where we found a hidden path.
Wah, kita udah sampai di tempatnya Om Raffi Ahmad. Ini kayaknya tetanggaan ya, tapi enggak. Rumahnya dia semua. 1, 2, 3. Nggak tahu udah ada berapa rumahnya, itu nyambung semua. Ah, itu dia Om Raffinya. Luar biasa. Akhirnya Ah. duluan yang datang ke rumahku. Iya, apa kabar Om Raffi? Ini kenalin, ini Mas Sahar, kiper Persija. Wah, kiper. Wah. Saya kemarin adu penalti sama Om Mobi. Di GBK? Bola udah sampai tangan, tetap aja masuk ke gawang. Gua lagi bentar. santai. Oh, pakai ini. Pakai ini ya Om Raffi ya, biar jelas suaranya. Ini anak nih. Anak sih. Siapa namanya? Feral. Ganteng Feral nih. Iya dong kayak bapaknya. Weh. Enggak ya. Untung Kalau ya. ada Fitra Eri pasti mobil-mobil gue mau disidak. Nah, sekarang udah pakai Nih. sound. Wah. Kebetulan gue lagi ada tamu, ada Kang Sahar. Jadi di sini lagi ngobrol mobil juga tadi pas ada Fitra Eri. Nah, pas Gua banget. Pas. Pas banget. Iya. Saya tuh sama Om Raffi tuh udah pernah ketemu beberapa waktu yang lalu di tempat Om Juragan 99, Om Iya, Gilang. bener. Di rumahnya Mas Gilang. Terus udah janjian, ayo dong main, kapan-kapan sekali-kali. Baru sekarang nih sempet nih. Om Mobi, halo Om Mobi. Om Mobi tadinya mau ikut, cuman ada saudaranya Iya, meninggal. Ada saudaranya meninggal ya. Om Mobi ditunggu di sini juga. Mobi ditunggu nih di sini nih. Nah, gua kan tahu lo sibuk syuting, sibuk buat YouTube, buat TV. Tapi kok gua ngeliat dari koleksi mobil lo yang gua lihat di YouTube, lo emang suka mobil dari dulu? Sebenarnya gue tuh suka banget mobil, tapi dulunya gue suka motor. Jadi pertama kali gue beli tuh motor gede tuh gue kelas 2 SMA. 2 SMA Jadi gua udah beli dulu- motor gede. Gue Ducati waktu SMA tuh ada 9 biji om. Ducati. Bener, gue ada 9, Ducati gue ada 9, Harley ada 2. Itu doang. SMA gua mau beli game Nintendo aja masih mikir-mikir. Ducatinya udah 9. Ducati gue. Jadi dulu honor gue, orang-orang tuh kan dipakainya buat belanja, buat beli apa. Untungnya gue baju, sepatu, celana tuh di endorse. Jadi Oke. gue kan nggak pernah ngambil, nggak pernah keluar Duit. uang tuh dulu tuh cuma beli motor aja kerjanya. Nah, tapi sekarang masih main motor. Nah, motor gue masih ada beberapa, tapi kayak Ducati tinggal 1, KTM tinggal 1, Harley tinggal 1, jadi tinggal satu semua. Jadi emang lo suka otomotif dari dulu? Nah, semenjak gua udah deket-deket mau menikah tuh gue suka mobil. Apalagi pas udah punya anak, motor malah udah nggak pernah di ini. Karena kalau waktu itu kan sama bayi, ya pasti bawa mobil. Kalau Rafathar doyan motoran nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, asal jangan ngebut-ngebut. Padahal dulu Motor bapaknya pasti ngebut dulu. Iya dulu ngebut. Dulu aku sama Mas Ari Wibowo, sama siapa ya, banyak lah. Nggak dari Jakarta langsung ke Bali. Jakarta langsung ke Gila Bali. naik motor. Naik motor. Wah, Ari Wibowo juga kenceng banget bawa motor, bisa 200 dulu tuh. Tapi semenjak punya anak merubah segalanya. Nah, Om Raffi ini tipe influencer selebritis yang saya suka karena begitu dapat honor, begitu ada uangnya, itu dia nggak lupa sama dunia otomotif. Dia beliin juga buat motor sama mobil. Itu dia. Nah, sekarang gue pengen lihat apa aja koleksi lo yang lo beli gitu ya. Ya. Kalau di gue kan bukan nggak penting mobil itu mahal atau Ya. murah, tapi kenapa alasan lo ngambil itu? Oke. Kalau dulu tuh mobil yang pertama kali banget tuh, gua tuh nyesel banget waktu itu jual Camaro. Chevrolet Kan Camaro. gue dulu punya tuh Chevrolet Camaro. Ah. Jadi dulu tuh gue beli waktu itu yang gue suka mobil hobi ya. Pertama gue beli Mini Cooper yang ada cabrioletnya gitu 2000. Oh, yang udah modern ya? Ya, yang udah modern. Terus Camaro versi pertamanya Transformer. Terus sama Hammer H3. Hammer H3. Tapi itu gue nyesel. Hammer H3-nya gue jual, Camaro-nya gue jual. Kalau Mini Cooper gue nggak terlalu nyesel lah. Kenapa dijual waktu itu? Nah itu dulu, karena dulu kan waktu itu ngelihat, waktu itu gue lagi nafsu-nafsunya beli mobil Range Rover Autobiograph yang tahun 2013, yang sebelumnya ini, yang autobiografnya. Sama waktu itu nafsu beli Lamborghini. Jadi dua itu gue jual, gue langsung tuker, itu gue nyesel banget. Itu sebenernya. ciri khas petrolhead sejati. Ketika ada yang dia pengen, Nih mobil almarhum bokap gue nih. wah, E30. Ini mobil almarhum bokap gue. Jadi terakhir sebelum bokap gue meninggal, dia nyuci mobil ini. Ini mobil yang ini? Iya, dia cuci mobil ini, terus dia masuk ke rumah, kebetulan sekeluarga lagi nggak ada di rumah. Dia cuci, habis itu dia makan, terus dia sendirian meninggal aja. Terus telepon keluarganya. Jadi makanya sama ini nggak akan dijual. Nggak akan dijual, tapi dalamnya udah nggak original lagi, tapi gue simpen aja. Nah, oke. Salah satunya juga E30 ini nanti kita lihat, tapi kita lihat dari yang ujung sana dulu ininya, koleksinya. Sekalian jalan-jalan deh, ayo. Jadi ada berapa kafling Om Raffi? Kebetulan sih kaflingnya ini pertama kali yang aku beli yang ini Om. Ya. Ini tuh 3 kafling. Ah. Pertama ini 3 kafling,
Ini 900 meter yang ini. Yang ini, Pertama kali ini yang dulu di aku hook. beli 9 tahun lalu. Akhirnya ini aku beli, selanjutnya yang ini yang jadi base camp. Iya. Ini kurang lebih 480 meter. Oke. Sama terakhir tanah itu aku beli lagi 400 meter. Ah, itu yang katanya mau dijadiin itu ya, mau dijadiin garasi ya? Itu garasi, itu ada basement ya. Gue mau bikin liftnya jadi ke bawah. Cip, Wih. Nah, tapi itu nanti saya mau lihat itu juga. Tapi tadi saya udah ngobrol sama Om Raffi. Nanti yang itu saya grebek yang baru itu nanti bisa lihat di channelnya Om Raffi. Oh ya, boleh. Ayo kita lihat mobilnya yuk. Sini. Ayo Om Sar. Jadi sebenarnya rumah aku tuh nggak beraturan, Om Fitra. Gue pikir rumah orang lain tadi. Kan gue baru sekali kesini Iya, kan. iya. Soalnya kan gayanya beda masing-masing rumah kan. Nah, jadi pelan-pelan lagi mau gue renov. Jadi rumah yang tanah ujung dibangun, base camp nanti direnov, yang direnov nanti digabungin semua. Oh. Jadi lantai 3-nya rooftopnya kayak di Marina Bay Sands gitu. Bikin kolam renangnya nyambung ke atas sampai ke kiri. Tadi sambil lo ini tadi gue lihat salah satu burung lo tuh di situ. Oh, iya. Bisa ngomong halo ya dia? Bisa, burung ini bisa. Satu, ini burung Makau. Satu ada burung Makau gue hilang. Gue cuman berusaha ramah aja tadi ke burungnya, halo. Dijawab lagi, halo. Loh, bisa. sampai kaget. Ini rumah gue memang nggak beraturan. Ini sebenarnya dari ujung dari sini nih. Ini juga Ini juga. satu, ini sama ini baru diambil nih. Masya Allah. Jadi ya gitu bentuknya huruf L. Oh, oke. Ini rumah lo? Nah, ini rumah, ini dijadiin animasi gue, animasi. Jadi gue punya Rans animasi tuh ini. Ini Rans animasi kantornya di sini sama Mulai dari satu kafling dulu di sini. langsung tiga. Oh, langsung 3. Jadi waktu ini Rans animasi gue. Di Semarang gue ada 50 tim, di sini paling 10. Ya headnya di sinilah. Rans animasi tuh ngapain? Jadi gue bikin animasi si Rafathar tuh jadi si AA. Udah tayang sih di YouTube. Oh, oke. Baru tayang, sama kita dibeli juga sama salah satu TV lumayan juga. Jadi bikin animasi Gile. Jadi di sini. Nah, ini mobil, ini juga mobil. Ya, ini mobil perang tim Fortuner. gua. Ya, ini mobil perang tim gua. Jadi ini buat syuting, kalau tim kamera juga di sini. Semua di sini. Wah, ya. Ini udah mau dibobok bentar lagi. Karena di rumah. Ini juga punya Iya, lo? Ini juga. Jadi berbentuk L gitu rumahnya. Oke, itu Fortuner ya, Fortuner VRZ. Yes. Ini Kayak- kosong baru mau diisi. Kayaknya masih standar, cuman peleknya udah diganti. Oh, interiornya juga udah diganti nih. Udah diganti. Interiornya udah diganti, dilapisin joknya. Kenapa lo pilih Fortuner buat kru? Sebenarnya ini mobil perang, ini diesel ya. Ini Iya, mobil tinggi perang, ya. Mobil tinggi, mobil perang lah ibaratnya yang memang bisa medan apa aja masuk. Siap. Dan tahan banting gue mau ditabrak, mau di apa, bodo amat. Ini ras? Ini Ras punya karyawan gua. Oh, punya karyawan. Nah ini mobil yang dipakai Alphard. hariannya Nagita. Oh, Nagita dia pakai ini. ini Alphard tahun 2015. Ini 2015, 2000. Pertama kali keluar langsung Oh ambil. enggak, ini yang paling baru ini. Iya, yang paling baru. Iya, yang paling baru. Iya, ini 2000, enggak ini 2020. Oh, 2020 belinya. 2019, ini 2020 nih, ini paling baru. Oke. Nih, ini juga mobil ada Alphard lagi. Alphard lagi. Ini Terus Alphard, ini dipakai sama adikku. ini Velfire Ini Velfire, sorry, ini Iya. Velfire dipakai adikku. tahun 2018. Ini 2018, ini Alphard yang paling baru. Ada itu kotak social distancing. Nah, Mas, ini gue juga lagi demen banget ini nih. Nih, Wah, gue lagi suka ngetrail nih. Katanya Hamka udah- Hamzah nih sama Kapten Indonesia. jadi tetap nggak bisa lupa motor juga ya. Nggak bisa kalau motor tuh memang darah daging sih, susah sih. Ini 2 tuh. Yamaha. Jadi gue suka Loh, ini sama, sama. Jadi ada 2, cuman beda warna. cuma beda warna. Ini yang 155 cc, gue lagi mau beli yang ambil yang 300 cc. Setahu gue, oke, satu Alphard, satu Velfire. Lo masih ada satu lagi yang Lombardi kan kalau nggak Ada salah. Lombardi di sebelah sana. Oke, nanti kita lihat. Jadi ini 1, 2, 3 ya. Ini juga mau dirapi-rapi sih. Biasanya orang tuh Alphard satu tuh cukup. Karena Alphard tuh daya tampungnya banyak. Sultan Andara nggak cukup satu. Total ada karyawan, ada berapa sih Om Raffi? Di sini ada 35. 35 pada tinggal di sini semua. Ini sebenarnya rumah gua, Mm-hmm. itu asisten rumah tangganya, itu udah 25 orang asisten rumah tangganya. Karena kan ada adik gua di sini, nyokap gua di sini, asisten rumah tangganya 25 orang. Karyawan yang di situ ada 30 orang. Tapi kan diatur waktunya. Jadi sebenarnya ini isinya lebih banyakan Asisten rumah tangga. sama karyawan. Untung saya pakai masker. Kalau nggak pakai masker, ini saya mangap gitu. Om Fitra juga sama, push shot juga ya?
Oh iya, tadi lagi bawa Peugeot nih. Seneng banget gue bawa mobil ini. Enak kan Peugeot? Punya Peugeot juga kan? Punya, gue punya Peugeot juga. Oke, nanti kita lihat Nah ini juga. mobilnya Om Sahar yang ini nih. Oh, untuk Om Sahar. Iya. S-Cross. S-Cross. Nah, Nah ini yang Lombardi. Alphard Lombardi. Ya, Kunci, mana kunci? Udah dibuka nih. Nih. Oh ya, ini sama seperti yang saya pernah review waktu itu. Masya Allah, ini udah jadi rumah. Udah jadi rumah. Kalau bulan puasa, aku nggak pulang-pulang. Habis acara sahur ke dahsyat, habis dahsyat siang, jadi aku tidurnya udah pasti di mobil. Ini ada TV, semua kan bisa TV. Iya. Ini semua udah gini udah. Nah, Om Raffi itu sekarang rata-rata sehari itu ada berapa kegiatan? 5. 5. Satu hari 5. Senin sampai Minggu, tapi Minggu lebih santai sih. Tempat baterainya di mana sih? Pengen lihat pakai baterai apa? Jadi ini Lombardi ini sebenarnya sejujurnya mobilnya tadi udah mau gue jual. Ah. Cuman udahlah sayang juga lah udah gue renov Lombardi gini, udahlah gue pakai aja dulu. Pakai aja. Jadi ada 3 mobil beginian di rumahnya Om Raffi. Ada 4 satu lagi sebenarnya. Ada 4. Ada 4, cuman nggak tahu satu lagi dipakai sama si Shanas. Nggak Tadi tahu dia. tadi tuh sempat pas kameranya mati lagi pasang ini, saya sempat tanya, Om itu kalau Expander mobil siapa? Dia bingung, itu mobil dia apa bukan ya? Sampai lupa. Gue juga nggak tahu sejujurnya. Jadi Ternyata kalau mobil Lombardi karyawannya. ini khusus mobil emang perangnya aku, Bu. Oh, jadi ini yang setiap kali buat aktivitas Ya, kemana-mana jadi ya? Nagita tuh pakai Alphard yang hitam, Nisha pakai Alphard yang abu, Shanas juga pakai Alphard yang abu. Kalau nyokap gue pakai Mercy GL. Oh, GL. GL. Udah GL apa udah GLS apa yang masih GL? Enggak, masih GL. GL ya. ML atau GL gue lupa deh. Iya, ML SUV-nya atau Mercy GL ya. Gue lupa. Yang bukan terbaru, yang diesel nyokap gue Mama Ami pakai itu. Kalau gue pakai ini mobil perang gue, jadi udah pasti. Iya. Udah pasti ini juga sama ini, mau ketabrak mau apa udah bodo amat deh. Mau Nah, tergabung apa ini. bodo amat. Bodo amat. Nah, ini yang mulai menarik-menarik nih. Ini nih. Wuhu. Jangan. Ini yang lo beli dengan lo ngejual Camaro itu atau yang Bukan, sebelum bukan, ini? yang sebelumnya. Jadi Ini yang paling baru nih. ini Range Rover 2020. Cuman ini beda. Dulu gue yang punya 2013 itu yang autobiograph. Oke. Yang autobiograph waktu itu yang speknya paling tinggi. Mm-mm. Speknya paling tinggi yang 5000 cc autobiograph plus 2 Iya, iya. plus 2. Tuh plus tuh. 2 plus 2. Nah itu yang gue nafsu beli itu, makanya Hammer waktu itu gue jual atau Camaro gue jual ganti itu. Tapi benar juga sih, maksudnya tetap aja bawa Range Rover lebih enak daripada bawa Hummer. Jauh secara itu sih. Hummer jauh. tuh buat style aja dia. Jauh sih. Nah akhirnya setelah gue punya anak sama Nagita, setelah gue nikah, jadi Range Rover tuh waktu itu masih bujangan, gue suka Iya. nyetir. Istri gue protes, wah setiap kali gendong Rafathar susah, di belakangnya 2 plus 2 pendek dan lain-lain. Akhirnya digantilah sama yang ini yang long wheelbase. Yang long wheelbase, yang LWB ya. Ini yang LWB lebih panjang, tapi cc-nya cuma 3.000. Iya, 3.000. Karena yang pakai kan driver. Nih waktu itu launchingnya di Plaza Indonesia saya datang nih yang long wheelbase. Iya. Tapi udah dibikin Dove sama Om Ya Raffi. ini gue stikerin, gue bikin Dove. Nah, mobil-mobil ini dibajaknya sama Nagita. Pertama waktu itu Nagita, yaudah jadi waktu itu sebelum gue beli Alphard, aku maunya ini katanya. Ya udah dia pakai ini. Tapi gue bilang sayang juga kalau ini dipakai harian. Gue bilang kan, sayang banget. Waktu itu percaya nggak Range Rover yang autobiograph gue itu kilometernya sampai 120.000. Range Rover sampai 120.000. 120.000. Orang Karena biasanya gua pakai disayang-sayang. Ini bener-bener dinikmatin mobilnya artinya. nih. Wah, gue nikmatin. Gue ganti kakinya udah sampai 3 kali. Karena penyakitnya mobil itu ada Oh karena iya suspensinya kan. iya. Nah, Karena suspensinya kan canggih banget tuh, air suspension kan? Iya. Artinya lumayan juga dong perbaikan kaki-kakinya. Wah, lumayan. Jadi Range Rover sama Rolls Royce itu biasanya kalau udah lebih 3 atau 4 tahun pasti kita akan ganti suspensionnya kalau mobil itu memang sering dipakai. Iya. Karena bedanya jalan tekstur di Indonesia sama di Lebih Eropa jauh kasar, banget. iya. Karena mobil gini tuh sebenarnya kalau kena jeglugan Iya. sedikit dalam keadaan kita kencang itu dia Walaupun bisa off-road sebenarnya ini mobil halus nih. sebenarnya mobil halus. Nah, tapi kalau yang di sebelah kanannya ini Wah. bukan mobil yang terlalu halus nih. Ini juga mobil sama. yang sangar nih. Ini mobil dibajak Nagita juga. Loh, jadi Nagita ngebajak mobil apa aja? Jadi ini sama ini dibajak sama dia semua. Gua sampai kagak dapat mobil. Wah. Ya, lihat nih. Ya, Kenapa nih? ini kenapa nih? Nggak tahu. Nah, kalau gue tuh bukan orang yang terlalu mikirin kayak gitu. Kalau Iya. gini,
Udah bodo amat. Lo bilang jangan mikirin. Tadi pas pertama, ya, baru ya. lihat. Cuman udahlah, ntar kita AMG G63 Ya. 4000 cc twin turbo 585 HP 850 Nm nih. Widi tahu lo dia, gila. Mantap. Kan kemarin baru nge-review mobilnya ini Om Gilang, Om Juragan. Oh iya, dia warna putih. Iya. Bagus juga sih dia. Ini tinggi juga nih mobil, saya aja 177 cm kalah tinggi. Ini tinggi banget. Ini kiper juga pasti tinggi. Masih kalah tinggi. Tinggi banget, gila. Kiper nasional aja masih kalah tinggi sama mobilnya. Ini Tapi tenaganya luar biasa. Ini tenaganya luar biasa. Cuman ini waktu gue cerita mau beli mobil ini, gue akhirnya jual kapal Azimut. Jual kapal? Iya, jadi gue punya kapal Azimut 40S. Akhirnya gue tukar guling sama ini. Tapi ini kan nggak bisa buat di laut. Nggak bisa, justru kalau beli kapal sama beli mobil, senggangannya lebih mendingan kita beli mobil. Kenapa? Karena kalau pakai kapal, pas beli, sebelum beli, wah kita menggebu-gebu. Pas kita beli, kita pusing. Dipakainya jarang, parkirnya ribet. Pas kita udah jual, kita lega meskipun harganya turunnya. Kalau ini kan kita masih bisa pakai setiap saat, setiap waktu, masih bisa ini. Taruh di rumah. Kalau kapal kan nggak bisa taruh di rumah. Bener. Iya. Sampai tahu nggak tadi ya, Azimut 40S hampir nggak, saking gue pusingnya tadinya mau gue taruh di depan rumah. Sumpah saking gue tadi sayang mau jual, karena gue beli harganya lumayan, dijual jatuh. Tadinya mau gue taruh depan rumah, karena kan sebenarnya kapal Azimut itu bisa dimasuki, ada tempat kamarnya dua. Oh iya. Ada kamarnya dua. Mau gue taruh sini tadinya di sana. Akhirnya dijual jadi ini. Jadi ini kapal, jadi AMG G63. Tapi nggak apa-apa lah. Gue lebih setuju jadi kayak beginian. Ya setuju. Karena nggak dipakai. Wah ini senang yang mana, ini atau ini? Gua bagian laki gue. Oh iya sih. Padahal ini mobil laki juga loh. Ya, tapi gue nggak tahu ini everlasting yang maksudnya Everlasting, modelnya iya. Karena ini kalau lo sampingin sama Range Rover yang zaman dulu udah beda. Beda. Tapi kalo ini sama. Disandingin sama yang G-Class zaman dulu sama. Tapi lebih gagah, nggak tahu kenapa. Lebih gagah. Mungkin velgnya dan lain-lainnya lebih. Cuma nutup pintunya lo mesti kenceng. Iya, nutup pintunya dia masih nggak vakum. Brak. Wah, ini kita udah mulai masuk ke koleksi yang spesial nih. Nah ini mobil yang tua, tapi menurut saya spesial juga nih, karena saya juga punya. Iya, Fitra Eri punya, gue tahu. Eri punya. BMW 318i M40 E30. Ini mobil yang tadi Om Raffi udah bilang punya kenangan sendiri. Jadi ini bokap dulu yang pakai. Jadi bokap dulu yang pakai. Jadi ini waktu itu bokap itu waktu menjabat salah satu posisinya cukup bagus lah di salah satu bank swasta. Terus dikasih mobil dinasnya ini. Tahun dari baru? Iya, dari baru. Abis itu bokap gue suka, akhirnya dirawat terus sampai sekarang. Ini mobil dulu barunya itu harganya 80 sampai 90 juta rupiah kira-kira ya. Bener. Dan itu tuh zaman dulu dolar itu masih $1 mungkin 2.000 perak kali. Masih 2.500 lah. Iya, 2.500. Dan pertama kali juga gue menginjakan kaki di Jakarta sama almarhum bokap gue tuh diajakin tahu semuanya jalan di Jakarta tuh pakai mobil ini. Jadi mobil ini tuh banyak kenangannya banget. Sampai sebelum meninggal bokap gue nyuci mobil ini, terus dia tahun meninggal. Berapa almarhum meninggal? Waktu itu tahun 2015-16. Oh, baru-baru ya. 2006. 2006 bokap. Oh, jadi Om Raffi masih 20-an umurnya waktu itu gue masih 16 tahun. Oh, masih 16 tahun? Masih 16 tahun, 17 tahun bokap meninggal. Oh, iya. Jadi mobil itu yang akhirnya ya udah satu-satunya peninggalan almarhum bokap gue yang bisa gue pakai. Dan ternyata gue baru ngertinya gini. Saat kita punya mobil itu bener loh salah satu prestisnya juga buat seorang laki-laki. Jadi waktu itu gue kan nggak ngerti mobil gitu. Waktu kan masih SMA, bokap gue udah meninggal, ini gue pakai lah di Jakarta. Wah, kemana-mana tuh karena gue masih SMA kali. Karena pakai mobil ini, siap bos gitu. Ini gila. Gue baru ngerasain, wah ternyata kalau pakai mobil bagus tuh dilihat orang ya. Itu dulu, kemana-mana, siap bos. Nah ini rencana mau direstorasi lagi, mau dirapihin lagi? Aku sih kurang. Nah, gue tuh penyakitnya bukan orang yang suka restorasi dan lain-lain. Jadinya ya udah disimpan aja. Dan pengalaman gue setelah itu gue punya uang, belilah gue salah satu mobil Visto, ada Kia Visto. Iya. Gue beli Kia Visto. Iya. Gue ganti mobil itu, nggak ada yang parkir, nggak ada yang siap bos. Nggak ada, makanya, wah ternyata ini oke. Nah, ngomong-ngomong siap bos, mobil berikutnya ini yang bakal semua pasti
udah pasti pikir yang di dalamnya itu udah pasti bos. Nah, Ini harus di-review langsung nih sama Om Fitra, harus pakai naik mobilnya. sekarang saya cuman ngelihat koleksi-koleksi mobilnya. Mungkin di video berikutnya saya pengen nyoba yang ini karena Boleh, pakai. Saya lu jadi- mau pulang, boleh. Lu pakai Serius? seminggu, boleh. mantap. Soalnya saya sebagai reviewer mobil dari tahun 2003, saya udah pernah diundang Rolls-Royce ke luar negeri buat ngeliput mobilnya, tapi belum pernah sekalipun nyetir Rolls-Royce. Harus cobain sih. Nah, ini Rolls-Royce Ghost. Iya, ini Ghost. Rolls-Royce Ghost. Ghost itu versi lebih compact. Tadinya kan Rolls-Royce itu cuma Phantom. Bener, Phantom Dua- itu gede banget. 2009 mereka bikin Ghost. Itu adalah Rolls-Royce yang lebih compact, lebih bisa dipakai sehari-hari, tapi tetap semua kualitasnya itu Rolls-Royce. Kalau Phantom itu Orang tua. orang tua dan pasti bos di belakang mafia duduk. Ya, Kalau kalau- ini masih nyetir masih oke. Nyetir masih oke ya? Masih oke banget dan sejujurnya ini mobil oke banget. Udah pakai ini loh. Ya, jadi Body kit. sebenarnya ini Go 1, sebenarnya ini Go 1. Tapi gue ganti semua body kitnya, lampunya, bodinya, semuanya udah kayak Ghost 2. Karena sebenarnya Ghost 1 sama Ghost 2 cuma perbedaan di interiornya nggak banyak, tapi mesin dan lain-lain semuanya masih sama, Mas. 6.600 cc Yoi, V12. bener. Yang paling baru tuh 6.750 cc, beda dikit Iya, aja. beda dikit. Iya, Dan iya bener. wah. Ini dia bukanya ke sini dan ke sini. Oh. Nah, kalau di Phantom ini nggak ada nih. Phantom itu sedikit lebih besar, tapi Ghost boleh naik Om Rafi? Boleh lah. Wih, asik. Beda emang. Ini Phantom lebih panjang. ini mobil yang punya sejarah panjang di dunia otomotif ya, Rolls-Royce. Dari dulu sampai sekarang, Rolls-Royce itu kalau bikin mobil tuh cuma satu tujuannya. Bikin mobil terbaik di dunia. Ada lagi kan Phantom yang tipe baru ya? Ada. Aduh, itu mahal banget, Mas. Gue nggak sanggup deh gue beli. Itu mahal. Emang akhirnya mahalnya luar biasa ini Apalagi mobil. masuk Indonesia, tambah mahal. Miliarnya itu udah bukan 1 digit, Iya. 2 digit. Bener. Bisa 25, enggak, bahkan lebih kok. Iya. Yang ada yang itu. Nah, ini nih ada ininya. Payung. Payung. Ini yang selalu dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Dan ini adalah fitur yang paling tidak berguna di Rolls-Royce. Betul. Karena orang yang punya Rolls-Royce biasanya datang kemana kalau hujan, pasti ada yang berebutan mau mayungin. Bener. Jadi ini Tapi buat itu ciri khas. ciri khas aja. Ciri khas yang tidak pernah ditinggalkan. Mungkin buat supirnya, mayungin bosnya. Nah, Dan dia pintunya di sini. Nih, kalau kita tutup ada pencetannya di sini. ya dong kan kalau bos besar capek udah seharian gitu kan. Jadi tinggal mencet aja pintunya nutup sendiri. Itu juga fitur nggak berguna karena biasanya ada yang nutupin. Yoi. Silakan Pak. Ini gitu sih. Nah ini Rolls-Royce ini boleh ya nanti kapan gua Boleh. review ya. Lu pakai, boleh. Ini aman. udah jalan berapa kilometer? Ini sekarang udah 23.000. 23.000 buat Rolls-Royce itu kayak udah dari Udah ini. Ini ya udah waktu itu pas aku jujur aku waktu itu ngambil ini second. Iya. Secondnya tapi baru orang pakai 3 bulan lah. Oke. Tapi sekarang ini udah 2000, ini kan Rolls-Royce-nya 2013. Iya. Sekarang udah 7 tahun. Iya. Ya udah 20.000. Ya udah panjang sih. Nah, itu Rolls-Royce Ghost-nya. Sekarang kita masuk ke satu mobil yang harganya jauh di bawah Rolls-Royce Ghost, tapi seorang Raffi Ahmad dan Mbak Gigi itu nggak bisa ngejual mobil itu. Ini mobil kesayangannya Rafathar. Bang, matiin berisik mesin. Peugeot 5008. Gila, ini mobil kesayangannya Rafathar. Ini yang paling baru yang Allure Plus. Ini mobil yang dikasih pas ulang tahunnya Rafathar ya. Bener banget. Ini adalah mobil Peugeot 5008. Nggak tahu kenapa Rafathar, terutama Rafathar ya, sama gue sama Gigi, ya kalau gue sama Gigi sukanya karena ini mobil family banget. Ya. Elegansnya dapet, terus juga mewahnya juga masih dapet, dan fungsional di dalamnya tuh fungsionalnya sangat berfungsi banget. Dan untuk sebuah merek Eropa ini juga masih dipegang sama Astra kan? Itu dia, dipegang sama Astra, jadi untuk garansi dan lain-lain itu aman semuanya, spare part semuanya, kita nggak usah takut dan lain-lain. Dan Rafathar pada saat dia ulang tahun, dia belum tahu mau dibeliin apa waktu itu. Rafathar tuh nggak tahu, dan dia kan nggak ngerti mobil ataupun apa, cuman Rafathar itu suka
di sini kan karena keluarga aku banyak berebutan mobil semuanya Mas Fitra. Kadang-kadang dia suka sebel. Kalau gitu AA pakai mobil apa dong kalau sekolah gitu. Akhirnya waktu itu dipilih lah 5008. Tapi Rafathar pas dia ini mobil datang dia happy banget. Sampai sekarang kalau misalnya gue nih pakai mobil dia, terus dia tiba-tiba keluar dia nanyain mobil AA di mana. Terus ada yang ngasih tahu dipakai sama papa. Dia bisa nelpon gue atau pas pulang gue langsung ditanyain, "Papa bisa nggak kalau minjem mobil AA itu izin dulu sama ibunya?" Gila. Ada Gen 63, ada Range Rover, ada Rolls Royce, ada Alphard. Tapi kalau Om Raffi lagi pakai ini, justru yang ditanyain sama Rafathar, mobil ini kemana? Mobil ini nggak boleh dipinjam sembarangan sama orang tuanya. Apalagi lo jual, pasti dia nggak boleh. Wah, nggak boleh. Nah, tapi lo sendiri juga suka pakai mobil ini? Gue suka banget. Jadi kalau misalnya Rafathar berangkat sekolah, kadang waktu sebelum pandemi ya, diantar Gigi pun seneng banget naik mobil ini. Jadi kadang ada ada rasa-rasa sensasional yang berbeda. Kita menggunakan mobil yang memang ramah pemakaian dan untuk semua itu. Jadi ini mobil emang dipakainya gampang. Dan semua orang pasti nggak tahu kenapa dia ngelirik kalau kita pakai mobil ini. Iya, bentuknya unik dari dulu Peugeot itu bentuknya unik. Terus habis itu dia nyaman sama dalamnya. Kalau buat saya pribadi Om, itu salah satu mobil paling futuristis kayak di dalam pesawat luar angkasa. Iya, itunya depannya apa namanya tuh? Ini dashboardnya, instrumennya. Iya benar. Kokpit kayak di kokpitnya iya. Tuh, lihat deh sini. Tuh lihat tuh. Kokpitnya, terus kita bisa ganti-ganti model kokpitnya tuh ada. Dan ini keren banget sih menurut gue. Nih Rafathar semua di sini udah ornamennya. Udah Rafathar semua. Tuh, mana ada lagi coba mobil instrumennya kayak gini nih, RPM-nya di sini nih. Yoi. Terus ini lihat tuh, tombol-tombolnya semua. Dan gue juga berharap sih setiap kali dia memang memunculkan tipe yang paling terbaru kan ada 5008 dan 3008. Itu semakin keren banget sih, gue rasa sih. Tapi ini Peugeot pertama loh. Ini Peugeot pertama. Peugeot pertama ya. Dan langsung suka. Langsung ini pertama kali gue punya Peugeot. Tadinya gue pilih mau 3008 atau 5008. Tadinya gue mau ambil yang ada yang Black Knight ataupun apalah itu keren banget sebenarnya. Cuman ya karena gue punya anak, kadang juga bawa mbaknya Rafathar, jadi di belakang ya lebih bisa 7 orang kan? Ini bisa 7 orang, bisa jadi bagasi dan bisa jadi tempat duduk lagi di belakangnya. Sebenarnya 5008 sama 3008 tuh sama, cuman beda panjangnya aja. Kalau 3008 tadi yang saya pakai itu dia nama fiturnya 3008. 3008. Iya, 3008. Jangan kelihatan Rafathar, nanti nggak boleh dibawa pulang lagi tuh mobil. Dan juga Rafathar itu merasa ini mobil sama-sama Baim Wong. Karena Baim Wong juga sama. Betul. Baim Wong 5008 warna hitam. Iya. Jadi dia ngerasa wah, saingan terus sama Baim Wong. Iya, gua agak maksudnya ini mobil ini kan harganya reasonable banget. Ini mobil kan harganya 1M nggak sampai kan? Nggak sampai. Nah, buat Om Raffi kan sebenarnya kalau suka mobil mau harga berapa insya Allah bisa gitu kan? Enggak juga. Nah itu kalau lihat di samping-samping, makanya tadi curious juga kalau BMW E30 kan emang karena ada kenangan. Kalau yang Fortuner kan emang buat karyawan gitu kan. Tapi kan ini yang buat sendiri, buat anak. Justru pilihnya mobilnya bukan yang MM-an, tapi yang harganya itu reasonable. Itu yang tadi bikin gue bingung tuh. Iya, dan ini juga enak banget. Gue kalau misalnya kadang-kadang nih kalau misalnya malam-malam sama Gigi nih, gue mau pergi cari makan ke Senayan. Waktu sebelum PSBB tuh, sebelum ke Senayan atau mau ke kafe-kafe, itu kalau misalnya gue sama Gigi berdua doang, gue lebih sering pakai mobil ini. Praktis tapi tetap mewah. Tetap keren dalamnya. Iya. Ini ya, keren banget ini instrumennya. Dan Gigi enak banget dipakai ini. Suspensinya juga menurut gue. Iya. Peugeot udah sangat berevolusi banget sih. Itu dari orang yang punya Rolls Royce bilang mobil ini bantingannya enak. Nah iya, kalau orang yang udah pernah naik Range Rover, udah pernah naik Rolls Royce, itu kan suspensi dan bantingan dia udah ngerasain yang paling enak. Iya. Jadi saat kita ngerasain mobil yang bantingannya dan suspensinya nggak itu enak, pasti males banget. Nah tapi Peugeot gue nggak berasa. Dan gue masih berasanya anjir masih enak nih mobilnya. Iya. Wah benar-benar kalau dilihat dari sini pilihannya Om Raffi ini bukan sekedar wah tuh mobil mahal beli enggak. Tapi emang fungsinya juga. Fungsinya itu yang ngebedain orang yang cuma punya duit buat beli mobil atau orang yang memang punya sense sama mobil. Wah gila Om Raffi. Yuk kita keluar yuk. Nanti lama-lama nggak mau keluar di sini.
Nah, itu adalah sebagian dari mobil-mobilnya Om Raffi yang kebetulan pas saya datang itu ada. Karena ada beberapa lain yang lagi dipakai, nggak tahu sama siapa dipakai. Dan Ada Lambo gua yang kebakar. oh iya, Lambo. Nah, Tuh. cerita Lambonya gimana tuh? Sekarang sampai di mana progresnya? Sekarang progresnya Waktu itu kebakar kan di dekat Sentul, abis acara di Sentul ya, bukan di Sentulnya kebakarnya, abis acara di Sentul, iya, sebenarnya kebakar. sekarang Ada videonya viral tuh. Wih, udah mau jadi kok. gila, nanti bagi videonya ya. Yoi, siap. Nih, teman-teman bisa lihat di insert di videonya. Dia udah lumayan lah. Sekarang udah dalam keadaan yang Pertanyaan netizen, oke. Di dalamnya juga udah abis berapa Om Raffi? wah. Lumayan lah. Lumayan ya, M Lumayan. sampai ya? Sampai lebih lah. Lebih dari satu. Lebih dari satu, dua lah. lebih dari 2 M buat memperbaiki Lamborghini yang kebakar. Untung mesinnya nggak kena. Itu mesin, kalau sampai kena, Wah, repot. mesinnya aja bisa 1 M lebih. Jadi Mesinnya doang. waktu itu yang kebakar itu si bensin kan di sebelah kiri, Ya. mesin tuh di sebelah sininya. Tapi dia karena memang gue ganti body kit bawahnya juga, jadi yang kebakar itu dia ngerempetnya ke bawah sini dan kehantem jok yang di depan. Jadi Lo ini untungnya perasaan lo nggak kena. gimana pas denger Bukan kebakar? gue yang Iya, pas denger pas ditelepon. ya udahlah mau gimana lagi. Gue 2 kali Lamborghini gue pertama kali hancur yang nabrakin Oh bukan iya gua. iya iya. Waktu itu lagi touring yang bukan aku yang pakai, hancur nabrak pohon, jebret, hancur. Nah, Digantilah sama yang Aventador yang sekarang yang bisa Iya. yang atasnya iya. Roadster. Roadster, Aventador Kebakar Roadster. juga bukan gue yang pakai. Jadi yang kebakar itu tipe Aventador Roadster kan? Roadster. Cuman beberapa sih di Indonesia itu Ya. nggak banyak. Itu mobil keluar tahun 2013. Betul. Buat memperingati 50 tahun Lamborghini waktu itu. Anniversary-nya dia. Nah, itu atapnya bisa dibuka, tapi emang atapnya kalau mau dibuka mesti digotong, taruh di Repot. depan. 5 menit. Tapi itu salah satu masterpiece-nya Lamborghini V12 yang Roadster. Dan kapan selesai kira-kira? Katanya sih 1 bulan lagi. 1 jadi bulan. waktu itu aku pesen jadi dari Itali semuanya pelan-pelan. Udah hampir, wah, 8 bulan, mau 9 bulan lah. Karena ya pelan-pelan lagi, perintil-perintilnya lagi. Jadi aku pesen langsung direct ke sana. Siap. Om Raffi, makasih banyak Thank you banget loh. buat undang ke sini. Sekarang saya mau lihat calon garasinya, tapi itu nanti bisa lihat di channelnya Om Jadi, Raffi. Om Fitra kapan mau review ini Oke, anytime? kalau gue buat Fitra? akan langsung cari jadwal yang kosong. Gue akan nanti kabarin Om Raffi. Siap. Thank you. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan channel Raffi Rans Nagita. Entertainment. Rans Entertainment. Follow Instagram kami @fitra.eri dan Raffi Nagita 1717. 17. Nah, 1717 itu kenapa? Wah, Karena mereka ada. berdua sama-sama 17 lahir Februari. di bulan 17 Februari. Bisa lihat di plat nomornya G63. G63 tuh 1717 RNR Raffi Nagita Rafata. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.